Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mimbar Agama Islam. Dan insya Allah program acara ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada malam hari ini di program acara Mimbar Agama Islam, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Mahmuda Rashid LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di studio kami Ustadz. Sehat-sehat Ustadz? Sama-sama. Ya, alhamdulillah. Ya. Insyaallah. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita malam hari ini di program acara Mimbar Agama Islam. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada malam hari ini di program acara Mimbar Agama Islam yaitu tentang visi besar kerasulan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Dan tentunya termasuk dalamnya adalah akhlak mulia. Dan baik Ustadz, sebelum kita membahas lebih panjang lagi tentang akhlak ini, seperti apa Ustadz bisa menjelaskan tentang akhlak generasi sekarang Ustadz kalau ingin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa la nabiyya ba'da amma ba'du. Sesungguhnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang di atas dunia ini membawa risalah visi misi yang sangat besar, yaitu visi akhlakul karimah. Bukan harta, bukan kejayaan harta, pangkat, ekonomi dan selain. Tapi bagaimana dulu sudah ada pada waktu dahulu imperium, kejayaan, kerajaan sudah ada. Tapi kedatangan baginda untuk bagaimana akhlak umat manusia diperbaiki. Jadi visi besar adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlakul karimah, akhlak. Di zaman jahiliyah dahulu bahwa banyak kekayaan, pangkat, jabatan, tapi akhlak sangat bobrok. Antara generasi dengan generasi, antara suku dengan suku, baku perang. Bahkan Umar bin Khattab pun pada masa jahiliyah pernah membunuh anaknya sendiri. Membunuh anaknya sendiri dan menguburkan dengan tangannya yang berlumuran dengan dosa tersebut. Nauzubillah. Oleh karena itu datangnya baginda Muhammad SAW untuk akhlak. Dalam hadisnya mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus, saya berada di atas alam semesta ini, diutus menjadi nabi dan rasul untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu kalau seseorang yang mempunyai akhlak, siapapun dia, kalau dia pemimpin punya akhlak lebih bagus, orang biasa punya akhlak lebih bagus, dan semuanya orang siapapun dia, orang jelek sendiri tapi dia punya akhlak, itu akan menjadi bagus. Jadi pertanyaan Pak Ustadz tadi, bagaimana generasi mencintai akhlak baginda Rasulullah SAW. Ini terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu ketika berjalan. Dipegang Umar bin Khattab memegang tangan Rasul, ya Rasulullah, inni uhibbuka ya Rasulullah min ahli, min waladi wa min ahli. Ya Rasulullah, saya mencintaimu ya Rasulullah, lebih saya cintai daripada anak saya dan keluarga saya. Maka Rasulullah melepaskan tangan Umar bin Khattab. Umar, belum lagi ya Umar, belum sampai engkau mencintai saya ya Umar. Pergi Umar, termenung beberapa sejenak. Habis itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, al-an ya Rasulullah, inni uhibbu min nafsi wa walidi wa ahli.
hari ini ya Rasulullah saya lebih cinta daripada diriku, anakku dan keluargaku. Saya mencintaimu ya Rasulullah. Maka ditanya oleh anaknya Abdullah bin Umar, ya ayahanda Umar bin Khattab, kenapa engkau cepat terlalu berubah ketika engkau berkata pertama lain, kemudian engkau datang berubah jawabanmu? Maka Umar bin Khattab mengatakan, wahai anakku, tahukah apa yang ada di pikiran saya? Yang di pikiran saya, wahai anakku, nanti di hari kiamat, susahnya, besarnya masalah yang dihadapi oleh umat. Setiap manusia datang kepada Abul Basar Adam AS mengadu, ya Abul Basar, tolong beri syafaat, tidak sanggup. Begitu juga datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Ibrahim, datang kepada Musa, kepada Isa, tidak ada yang sanggup. Para nabi tidak sanggup untuk memberikan syafaat pada waktu itu. Saya terfikir, siapa yang bisa sanggup? Yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagindalah yang sanggup untuk memberikan syafaat. Bagaimana saya tidak cinta kepada beliau? Inilah, karena cinta ini ada seseorang yang cinta karena harta. Ada hartanya, dia cinta. Ada kecantikan, kegantengan, dia cinta. Tapi kita cinta kita ke baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kewajiban yang dimana nanti kita berharap bergantung besar kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita tumbuhkan pada generasi, kenapa kita cinta kepada baginda? Karena beliaulah yang nanti satu-satunya yang memberikan, mendapatkan izin legalitas dari Allah. Ana dalam satu hadis mengatakan, Ana sayyidu bani Adam, sayalah pemimpinnya Bani Adam. Wa ana awwalu syafi' wal musyaffa, sayalah orang yang pertama nanti yang bisa memberikan syafaat dan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayalah orangnya. Oleh karena itu cinta kita kepada beliau disebabkan karena kita bergantungnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan marilah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah akan memberikan syafaat kita di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita malam hari ini di program acara Mimbar Agama Islam. Ya baik Ustadz, sebelum kita ke penelpon Ustadz, kita melihat lagi Ustadz kondisi sekarang umat ya, seperti apa kita melihat rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang pendakwah ini was-was juga Ustadz ini dengan beberapa kejadian kemarin ya. Seperti apa kita merespon kejadian-kejadian ini yang mungkin insya Allah menjadi ladang dakwah kita Ustadz. Tafadhol. Baik. Inilah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kita bagaimana mengajari umat ini. Yang pertama, ihtiram dengan syuyukh, ihtiram yang lebih tua. Wa yarham ila asghar, dan menyayangi yang pada yang kecil. Nabi kita Muhammad sallallahu mengajari kita bagaimana kita menghormati orang tua. Tua di sini berbagai macam pandangan. Ada tua dikarenakan umur, ada tua dikarenakan ilmu, ada tua dikarenakan pengetahuan, ada tua berbagai macam. Dan begitu juga yang terjadi pada sekarang ini karena banyak para pemuda yang kita lihat, wallahu alam ini sangat luar, kita pun sangat menyayang. Saya pun was-was juga ya, nih Ustaz. Ya. Tapi sini aman ya. Aman ya. Insyaallah TVRI aman Ustaz ya. Aman. Ya takut juga gitu. Tapi aman ya. Anak-anak yang kecil mungkin belasan tahun itu sanggup mencederai ulama kita. Ini sepertinya akhlakul karimah sangat merosot sekali, baik itu di pendidikan kita atau di masyarakat kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena anak tersebut mungkin tidak pernah belajar adab bagaimana menghormati ulama. Sebab ulama, tingkat ulama ini hampir-hampir saja. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Andai kata ulama ini dicederai atau dianiaya atau dizalimi, siapa yang akan meneruskan perjalanan dakwah ini? Habis, kelam, mati, tenggelam
menjadilah kita akan menjadi namanya jahiliyatul asri, jahiliyah modern. Kita hidup di dalam modern, tapi otak kita jahiliyah. Orang jahiliyah yang terdahulu, jahiliyah yang disebut jahiliyah bukan kekurangan harta, bukan kekurangan teknologi, bukan, tapi akhlaknya yang merosot. Zaman sekarang ini akhlak memang sangat luar biasa. Oleh karena itu, para pemirsa TPRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar akhlak, kembali kepada akhlak. Maka Rasulullah baginda Muhammad SAW bersabda, hassinu akhlakakum, perbagusilah, belajarilah akhlak kalian. Sebab akhlak ini harus dibelajar, Pak. Tidak mungkin akhlak ini datang sendiri, tidak. Hanya yang datang sendiri itu hanya baginda. Oleh karena itu, laqad kana lakum fi Rasulillah iswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada fitrah yang Allah berikan, memang model manusia ini sudah ada. Sementara kita umatnya ini, makhluk Allah, itu harus belajar akhlak. Tidak ada manusia yang langsung bisa hidupnya sabar, jujur, pemberani, mungkin langsung bertakwa ya, tidak mungkin. Jadi perlu ada. Oleh karena itu Imam Ghazali memberikan bagaimana cara belajar akhlak. Akhlak itu harus dipelajari. Yang pertama dengan fitrah, kemudian dengan ibadah, kemudian dengan riyadhah, latihan-latihan. Jujur ini harus dilatih. Jujur, takwa, ibadah, keberanian, sidik, amanah, semua itu harus dilatih. Tidak bisa datang sendirian. Tidak ada perguruan, universitas atau lembaga yang langsung membuat manusia jadi jujur. Tidak ada, kecuali kalau kita buat mobil atau motor ya, atau apa, bisa langsung jadi. Tapi kalau jujur tidak ada. Ini luar biasanya akhlak. Oleh karena itu, hassinu akhlakakum, perbagusi akhlak kalian. Belajar. Sebab walaupun orang beribadah, walaupun dia ibadahnya bagus. Ya, baik Ustaz, sebelum dilanjutkan Ustaz, kita menerima telepon dulu. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Sofyan dari Munif Rahman. Pak Sofyan di Munif Rahman. Ya, baik Pak Sofyan, langsung saja pertanyaannya kepada Ustadz. Rahmatan lil alamin. Dalam konteks kemajemukan, di satu sisi ini merupakan kekuatan, tapi di lain sisi ini justru menjadi malapetaka. Karena banyak kepentingan, baik itu kepentingan seseorang maupun golongan, yang mengatasnamakan agama dengan cara-cara. Ya, baik, terputus. Mungkin bisa dicoba lagi Pak Sofyan di Munif Rahman. Yang dilanjutkan Ustadz mungkin materi tadi. Berakhlak, akhlak ini rupanya harus dilatih. Walaupun ibadahnya bagus, belum tentu akhlaknya bagus. Kenapa? Karena pernah terjadi pada zaman Rasulullah, ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna pulana tasumun nahar wa taqumul lail." Wahai Rasulullah, ada di sana seorang wanita, dia puasa siang, malamnya juga dia tahajud. Udah puasa siang, malam tahajud, luar biasa. Luar biasa. Kalau kita mungkin tidak sanggup itu. Puasa, tahajud lagi. Ya. Tapi apa yang terjadi? Wahiyya sayyi'atul khuluq. Tapi ya Rasulullah, dia buruk akhlaknya. Buruk akhlaknya. Apa yang buruk akhlaknya? Wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Dia mengganggu, memfitnah, mencaci, memaki jirannya dengan lisannya. Hah? Salat, puasa, haji, semua dia buat. Tapi akhlaknya buruk. Apa kata Rasulullah? Apa komentar Rasulullah? La khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya, wahiyya min ahlin nar, dia nanti di akhirat masuk dalam api neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kok bisa begitu? Padahal sudah sholat Ustaz ya. Padahal sudah sholat, puasa, haji, luar biasa, siang malam beribadah. Tapi akhlak dari satu sisi akhlaknya buruk. Nauzubillah. Artinya apa? Inilah akhlak, ini harus belajar. Harus ada pembelajaran akhlak. Tidak ada yang langsung, umpamanya jujur. Anak-anak kalau jujur, kita ajari bagaimana anak jujur. Mungkin kalau dibiari berdusta. Tadi saya beli ini macam-macam. Ya. Tapi ketika ada mana uang kembalinya, apa semua hilang, apa semua macam-macam dia katakan. Oleh karena itu dipelajari, diajari anak-anak itu dengan jujur. Oleh karena itu Luqman Al-Hakim mengajari anaknya dengan akhlakul karimah. Oleh karena itu
Imam Al-Fudail pernah berkata, inni uhibbu ayyashabani fajiran husnul khulquk. Saya lebih suka berteman dengan orang jahat tapi akhlaknya bagus. Walaupun jahat Ustaz ya, tapi Jahat tapi bagus. Mabuk dia tapi jujur. Ada juga orang ada begitu. pahalanya juga Ustaz ya. Min an yasbahani abidan su'ul khalqi sayyul khalqi, ketimbang saya berteman dengan orang yang abid, sembahyangnya bagus, pergi haji, berdagang apa macam-macam dia lakukan ibadah, tapi sayyul khalqi, akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk Ustaz. Ada salat dia, haji dia, tapi masih kalau berdagang, naudzubillah, dia kurang timbangan berbagai macam haji, banyak seperti itu. Inilah kata Imam Fudail, saya lebih baik berteman dengan orang jahat tapi akhlaknya bagus ketimbang orang baik tapi buruk akhlaknya. Nauzubillah. Memang sangat luar biasa sekali dalam akhlak ini. Oleh karena itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan garansi, memberikan jaminan dalam satu hadisnya, inna minni uhibbukum ilayya, sesungguhnya saya sangat cinta, sesungguhnya orang yang termasuk saya cinta, wa aqrabakum ilayya majlisan, dan orang paling dekat kepada saya nanti yaumal qiyamah, orang yang dekat kepadaku nanti di hari kiamat, husnul khalqi, orang yang bagus akhlaknya. Apalagi jaminan Rasulullah, siapa yang mau dekat dengan Rasulullah bagus akhlaknya. Apalagi dia sudah Pak Haji, akhlaknya bagus lagi. Apalagi haji, akhlaknya bagus, makin dekat. Allahu Akbar, luar biasa. Kemudian dari Pak Sofyan ini Ustaz di Jalan Munif Rahman tentang ini rahmatan lil alamin, tetapi kalimat rahmatan lil alamin ini mungkin ada kepentingan di dalam, apa kepentingan Ustaz di dalamnya? Ada kepentingan seperti apa Ustaz? Betul. Oleh karena itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Alam semua ini rahmat untuk hewan, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk semuanya. Yang permasalahan tadi yang seperti perkataan Pak Sofyan tadi, ini karena oknum, kepentingan. Ini tidak bisa digeneralisasi bahwa masukkan kepada rahmat tersebut, tidak bisa. Ya. Ini adalah oknum. Seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang baik tapi buruk akhlaknya. Bayangkan itu. Jadi Islam kalau disandarkan kepada Islam tidak bisa. Jadi yang kita lihat personilnya. Bahkan kata baginda Muhammad SAW, orang yang merugi, orang yang bangkrut nanti hari kiamat bukan orang yang jelek, bukan orang yang tidak beribadah. Yasum yati yaumal qiyamah bisiyamin wa sadaqatin wa zakatin. Dia datang nanti di hari kiamat dengan amal ibadah, zakat, puasa, berbagai salat, semuanya dia lakukan. Tapi apa yang terjadi? Akhlak, dari satu sisi akhlaknya ya'ti wa syatama hadza. Kemudian dia perbuatan syatam, mencaci maki orang ini. Wa qadhafa hadza, kemudian dia memfitnah orang. Wa akala mal hadza, kemudian dia makan harta orang. Kemudian apa? Wa safaka dima hadza, kemudian dia bunuh orang. Kemudian apa lagi? Wa daraba hadza, kemudian dia pukul orang. Salat bagus, puasa bagus, zakat bagus, tapi dari satu sisi Allah perbuatannya nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu tidak bisa digeneral bahwa memang ada oknum-oknum yang seperti ini, itu kita terlepas dari perbuatan pribadi. Oleh karena itu kita lihat, kita yang mempunyai akal pikiran, kita lihatlah ini sebagai barometer. Apa? Akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, ini orang yang bagus. Tapi ibadahnya bagus tapi akhlaknya tidak bagus, tidak bisa kita ikuti. Dan kita harus memperhatikan dengan jeli sekali, bukan dikarenakan nauzubillah karena dekat atau karena satu alma mater atau satu golongan atau satu organisasi, tidak bisa. Karena nanti apa? Semua perkara-perkara ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik.
Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik pada malam hari ini dengan tema visi besar kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Putus lagi. Ya, terputus, mungkin bisa disambung kembali. Pemirsa yang ada di rumah di line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita malam hari ini di program acara Mimbar Agama Islam. Ya baik, sebelum ke penelpon Ustadz, kembali kita melihat ini tentang kondisi mungkin ada beberapa generasi kita yang ingin like ya, ingin dapat nilai bagus di YouTuber ya, atau disebut juga YouTuber itu. Sehingga menghalalkan segala cara ini. Jadi seperti apa konsep Islam untuk menghadirkan pendidikan terhadap generasi milenial ini, Ustaz? Tafadhol. Bagus. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bersandar kepada baginda Muhammad SAW bahwa seseorang itu mau maju silakan. Mau pintar silakan, mau kaya silakan, mau hebat silakan, tapi ada rambu-rambunya. Inilah agama kita, Islam mengajari kita, Rasulullah menuntun kita tentang bagaimana akhlak. Tidak boleh segala sesuatu itu kita halalkan segala cara. Bahkan baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, At-tajir sadiq, at-tajir sadiq, pedagang, pembisnis yang jual beli kerjanya, kalau dia orang jujur, nanti Rasulullah jamin at-tajir sadiq ma'as siddiqin, akan berkumpul pada orang-orang siddiq, wasyuhada, orang-orang syuhada, wassolihin, sama orang-orang soleh, wal awliya wal anbiya, semua para wali dan para nabi. Subhanallah. Akhlak, jujur. Jadi yang pertama harus dilakukan oleh YouTuber atau bagaimana macam pertama harus. Ya baik Ustaz, sebelum kita lanjutkan kembali kita menerima penelpon. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, terputus lagi. Ya, kami persilakan kepada pemirsa untuk menghubungi kami di line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz. Kami menunggu penelpon yang ada di rumah. Ya, baik, dilanjutkan Ustadz materi tadi, tafadhol. Jadi seharusnya yang ingin maju agama Islam, Rasulullah tidak melarang seperti mau maju, mau kaya silakan, tapi ada rambu-rambunya. Yang pertama harus jujur dalam perbuatan. Perbuatan, segala perbuatan harus jujur. Perbuatannya harus jujur, perkataannya harus jujur, tingkah lakunya harus jujur. Karena orang yang jujur, sifat akhlak yang jujur ini apa kata baginda? Inna sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Orang yang jujur akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan akan membawa kepada surga. Wa innar rajul, seseorang wa innar rajul la yasdik. Sesungguhnya orang jujur itu yuktabu indallah siddiqan, akan menjadi orang yang ditulis oleh Allah, oh ini orang jujur. Allah sudah mengecap, Allah sudah menstempel ini orang jujur karena dia selalu jujur, perbuatan, perkataan semua jujur. Akhirnya di sisi Allah pun jujur di sisi. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya dusta. Wa innal kadzab yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilal nar. Orang pendusta akan membawa kepada kejahatan. Kejahatan akan membawa ke manusia kepada api neraka. Wa innar lajur la yakzib. Sesungguhnya orang yang suka berdusta, yuktabu indallah, ditulis di sisi Allah, kadzabah, orang pendusta. Kadzabah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang pertama yang kita harus ada pada diri kita yaitu jujur. Ayo silakan Ustaz. Jujur. Ya. Jujur pada diri. Dan ini sifat yang paling utama, modal utama baginda Muhammad SAW menyampaikan risalah, yaitu mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin. Bisakan pada diri kita jujur. Biasakan. Agak berat juga kita ya Ustaz. Berat, ini sangat berat. Seperti kita Ustaz ya, kadang-kadang ditunggu jadwalnya. Tunggu masih di jalan. Padahal ini masih di rumah Ustaz ya. Padahal di rumah, masih di rumah. Ya. Jadi jujur ini harus ada di seluruh hidup manusia. Baik pemimpinnya, pemudanya, masyarakatnya, rumah tangganya, suami, istri, anak, semua jujur. Kalau tidak jujur, na'udzubillah, apa yang terjadi kalau tidak jujur? Di sana ada musuh katanya. Di sana ada tsunami.
Kalau dia berbohong, kalau ada tsunami di sana, apa yang terjadi? Berhamburan orang. Iya. Berhamburan. Ini akibat dusta. Ini na'udzubillah summa na'udzubillah. Na'udzubillah. Dampak daripada dusta, tidak jujur ini luar biasa. Oleh karena itu, Rasulullah menyandarkan orang jujur ini dengan perbuatan baik sampai ke surga, sampai di sisi Allah menjadi orang yang terus memang orang jujur. Dan menjadi orang jujur ini sangat luar biasa. Sangat sulit sekali. Oleh karena itu, hassinu akhlakakum, kata Rasulullah. Perbaiki akhlak kalian. Perbaiki. Hari-hari perbaiki. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita akhlak dan kejujuran. Insya Allah ketika kita memiliki akhlak dan kejujuran, maka kita akan mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya baik Ustadz, karena mengingat durasi waktu, mungkin kita mendengarkan esensi atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan. Tafadhol Ustadz. Baik, para pemirsa TVRI di studio dan di rumah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa acuan kita adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berakhlak hanya acuannya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pernah Aisyah ditanya, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah?" Maka Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu ahsanun nasa khulqan." Manusia yang terbaik akhlaknya, manusia yang paling baik akhlaknya. Bahkan suatu hari juga, hari yang lain ditanya, "Ya Rasulullah, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah?" Maka Aisyah berkata, "Akhlaku Rasulullah khuluquhu Quran." Akhlak baginda adalah Quran. Mau melihat akhlak Rasulullah, baca Quran. Dalam Al-Quran ada yang halal, ada yang haram. Semua yang halal Rasulullah kerjakan. Semua yang haram Rasulullah tinggalkan. Semua perkara yang baik-baik Rasulullah 100%, bahkan 1000% Rasulullah lakukan. Kalau mau melihat baginda, akhlak baginda, akan kita lihat Al-Quran bagaimana luar biasanya bagi akhlak Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita sendiri kembalikan pada diri kita sendiri, terutama kalau dia suami, istri berakhlak seperti Rasulullah SAW. Para pelajar, para mahasiswa, para pemangku jabatan, para pemangku amanah, kembali kepada baginda Rasulullah SAW. Karena nanti tidak ada tempat melainkan hanya kita berhadapan dengan baginda Rasulullah. Semua kita berharap syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Mari kita perbaiki akhlak. Tidak bisa akhlak itu membalikkan telapak tangan sekali. Jujur tidak bisa. Kata jujur tidak bisa. Harus dilatih. Tadrib riyadah, kata Imam Ghazali, harus diriyadah, latihan. Ya. Mudah-mudahan ini insyaallah akan kita terapkan insyaallah sedikit demi sedikit insyaallah. Mudah-mudahan. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, marilah kita mengikuti akhlak baginda Rasulullah SAW. Karena akhlak yang terbaik adalah akhlak baginda Rasulullah SAW. Dan marilah kita sebagai seorang pemimpin, pejabat, dan masyarakat, mari kita mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang menjadi orang-orang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan memiliki akhlak mulia. Demikian mimbar agama Islam pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Haji Mahmudar Rashid LCMA, dosen IAIN Palu. Ustadz ya, terima kasih telah hadir di studio kami. Insya Allah Ustadz kita bisa berjumpa lagi Ustadz ini. Ya, cukup bagus materinya, insya Allah kita bisa hadir. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mimbar Agama Islam pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz.